Puji nama Tuhan, Shalom. Kasih Tuhan ada di antara kita. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan diri dengan segenap hati untuk datang di hadirat Tuhan. Kita dan seisi keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Kami naikkan syukur bagimu, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami datang, kami membawa hati kami penuh dengan ucapan syukur dan mau untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Di hadirat-Mu kami beroleh kekuatan. Di hadirat-Mu ada solusi, ada jalan keluar bagi setiap kami. Ketika kami datang, kami mau berjumpa pribadi dengan Engkau Bapa. Terima kasih untuk sepanjang minggu Engkau telah memberkati kami, menjagai kami, memelihara hidup kami. Terimalah pujian dan penyembahan kami, kira menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Thank you, Lord Jesus. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll
You're the reason that I see, the reason that I see, with all I am. We belong to you, Lord. Jesus, we believe in you. Jesus, we belong to you, because you're the reason when I live. Oh Jesus, we worship you, Lord. Thank you for your blessing. Thank you for your love. Hallelujah. Jesus, we worship you. Oh, yeah, Maya said, Ina Maya said, Yala Maya Maya, oh, na said, Nala Maya Maya said, Jesus, we love you. We believe in you. We belong to you, Lord. We worship you. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you, Lord. We need your anointing. Holy Spirit, come. Thank you, Jesus. We believe in you, Lord. We belong to you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you. We worship you. Come to Jesus. Give your voice. Lift up your voice to worship. To worship Jesus. We give thank you for your blessing today, Lord. We give thank you for all your love in our life, Jesus. Oh, Jesus. Everyone, come to worship Lord. Come to worship God. We worship you, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Enakarabaya said, Baralabaya, Labaya, 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 Labaya. We give thank you to you, Lord. Thank you, we welcome you, Father. We adore you, Lord. Glory, glory to you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, oh Lord. Thank you. Thank you, Lord. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu, bermazmur bagimu. Yesus, aku percaya. Kami ini milikmu, Yesus. Milikmu.
Bersamalah di tengah-tengah kami lewat hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberi hamba-Mu Tuhan selalu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Curahkan isi hati-Mu agar setiap kami dapat menangkap isi hati-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan kami beroleh kemenangan. Biar setiap kami semakin hari semakin berakar di dalam Kristus, untuk setiap kami untuk boleh melakukan firman-Mu, setia kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, katakan di tangan-Mu. Di tangan-Mu ini janji-Ku, segenap hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku kami selalu percaya padamu Yesus. Yesus aku bermasmur bagimu. Hidup karenamu, bermasmur bagimu. Segenap hidupku. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kemanapun Engkau bawa kami berjalan dalam kehidupan, asalkan Tuhan menyertai kami, maka tenanglah hidup kami. Kami dan sisi keluarga kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, beribadah dan mencari wajah Tuhan, mempersembahkan pujian, hormat, syukur, mazmur, dan untayan doa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan
Tatanya di sorga menjawab doa-doa kami dan terus mengurapi kami dengan roh-Nya, hingga roh hikmat, roh pengertian dan pengenalan yang benar akan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Ketika saya bersama istri dan anak-anak berkumpul dengan keluarga Dr. Sugianto Hadibrata dan juga Dr. Jeffrey Indra Setiawan, suatu keindahan yang luar biasa Bapak Ibu. Dan ada satu pernyataan rema yang keluar dari istri Dr. Jeffrey, yaitu Cica Kalina. Dia berkata kepada istri saya dan anak-anak saya, "Aku melihat Tuhan di keluarga Om dan Tante. Aku melihat Tuhan begitu nyata di keluarga Om dan Tante." Ini suatu rema yang luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya bukan hanya Cica dan Dr. Jeffrey melihat Tuhan di dalam kehidupan saya, tetapi saya yang membimbing, mementoring keluarga Dr. Jeffrey, kami pun melihat Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak rohani kami. Lihatlah bagaimana keindahan anak-anak Dr. Jeffrey yang bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Semakin besar nampak kasih karunia dan Roh Kudus semakin berkuasa atas anak-anaknya, terutama si bungsu Jedaya. Kemanisan dan sungguh tidak terucapkan dengan kata rasa senang, syukur dan bahagia melihat bocah laki-laki yang luar biasa ini. Senyumannya dengan lesung pipit di sebelah kanan pipinya, dan bagaimana dia bisa memegang tangan, dan bagaimanakah kejenakaan baby kecil, baby garis keturunan bangsa-bangsa ini ada. Karena itu hari ini tema firman Tuhan kita adalah Aku Melihat Tuhan. Kita akan melihat lebih dekat dari Kisah Para Rasul 17, ada beberapa bagian di baliknya. Saya percaya pesan Tuhan kali ini akan membawa kita masuk pada dimensi profetik, pesan roh di baliknya. Karena itu, siapkan hati, berdoa, dan mintalah pengertian dari Tuhan. Tangkaplah pengertian yang Tuhan bukakan kepada setiap bagian demi bagian yang dikhususkan bagimu, bahkan bagi keluargamu. Haleluya. Mari kita buka bagian pertama, Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai yang ke-27. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini sebuah kisah perjalanan Rasul Paulus ketika tiba di kota Athena. Rasul Paulus melihat ada banyak sekali kehidupan orang-orang saleh, tetapi kesalehan ini mereka menyembah kepada patung-patung, ya, kuil-kuil yang penuh dengan patung-patung buatan tangan manusia. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus yang melayani Tuhan, yang berjumpa pribadi dengan Tuhan, yang sudah melihat Tuhan, merasa sedih. Kenapa? Karena hal pertama diingatkan, ada banyak orang hidup menyembah Allah yang tidak dikenal.
Ini pesan peringatan Tuhan kepada kita. Supaya jangan sampai di akhir zaman ini kita hidupnya seperti orang-orang di Athena. Atribut lahiriah Alkitab kita pegang. Gambar-gambar Tuhan Yesus kita yakini sepertinya itu Yesus. Ada banyak perlengkapan rohani. Ada banyak sekali yang kita pakai di dalam diri kita. Mungkin kalung salib lah, cincin salib, baju-baju profetik, ya baju-baju lahiriah rohani. Ada banyak gambaran kesalihan seperti orang-orang Athena. Tetapi jangan sampai terjadi kita tahu Tuhan tapi kita tidak kenal Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengenal Tuhan secara pribadi. Kita tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Akhirnya kekristenan kita sebatas tahu. Akhirnya kita menjadi follower hidup kekristenan kita menurut apa yang diajarkan manusia-manusia rohani. Kita tidak punya waktu pribadi, tidak punya waktu saat teduh, tidak pernah baca renungan kitab suci, tidak belajar mempraktekkan kehidupan kekristenan dan iman kita secara mandiri. Kita selalu bersandar oleh pengajaran-pengajaran, kita selalu bersandar oleh apa yang ditafsirkan orang-orang lain. Kita selalu bersandar hidup kekristenan kita menurut suara terbanyak. Akhirnya kita menjadi follower kehidupan rohani seperti banyak yang terjadi yang dilihat Rasul Paulus di Athena. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pemahaman yang Rasul Paulus bukakan karena Rasul Paulus melihat sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan bahwa manusia itu janganlah berpikir bahwa buatan tangan manusia, bahwa apa yang datang dari manusia, cap cip cup penafsiran manusia, segala hal yang dibangun dari pengetahuan itu tidaklah cukup untuk mendasari hidup kekristenan ini. Tuhan ingin kita memahami sepenuhnya bahwa bukan tangan manusia, bukan kekuatan manusia, bukanlah apa yang disandarkan dari kesanggupan berpikir manusia, tetapi hidup kekristenan ini adalah kasih karunia. Sesuatu yang di dalam diri kita ini haruslah mendasarinya. Sesuatu yang tidak nampak, yaitu pada diri kita, manusia dalam kita. Kitab suci berkata, engkau adalah ciptaan yang baru. Di dalam Yesus, engkau adalah ciptaan yang baru yang beroleh kasih karunia. Oleh karena Tuhan lebih dulu memilih engkau dan memanggil engkau dan memberikan kasih karunia. Sebab dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Karena itu dia lebih dulu memberi. Dan semua pemberian ini membuat kita akhirnya bersama baptisan itu tenggelam dan mati di dalam baptisan air, baptisan selam itu. Lalu bangkit bersama Yesus, bangkit dalam hidup yang baru. Kuasa dosa, keinginan daging, manusia lama kita turut ditenggelamkan, turut dikuburkan dalam baptisan kematian, yaitu baptisan selam itu. Oleh karena itu kita adalah ciptaan yang baru. Kita melihat Tuhan karena kita sudah menerima kasih karunia-Nya. Apakah caranya kita melihat Tuhan? Caranya adalah kita bertekun dalam kitab suci, mempraktekkan kitab suci, supaya hati kita selalu kudus. Karena kitab suci yang mendasari hati kita, maka hati kita terang. Di dalam hati kita berisi buah-buah roh. Segala perbuatan hidup kita didasarkan kasih Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan parameter hidup kita adalah firman Allah, hingga dengan hati yang suci. Karena kitab suci berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita tidak mendasari hidup kekristenan ini menurut pengalaman pribadi, menurut pengenalan pribadi, dan menurut kemandirian di dalam kekristenan ini, maka kita gampang sekali akan terperosok di dalam apa yang disebut dengan penyesatan dunia. Kita berpikir dengan membenci, dengan kecewa, dengan menyimpan akar pahit, seakan-akan kita melihat Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu. Hati yang gelap tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Hanya orang yang hatinya suci, hatinya terang, hatinya yang penuh dengan ketulusan kemurnian, hatinya yang di dalamnya penuh dengan roh Tuhan, hati yang penuh dengan kasih, buah-buah roh akan membuat orang melihat Tuhan. Dan ketika orang melihat Tuhan, mereka akan hidup memberkati dan mengasihi sesama. Tanpa kita pernah mengasihi dan memberkati sesama, tidak mungkin kita bisa melihat dan mengasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kasih dengan Tuhan, kasih dengan sesama adalah hukum yang
saling berkait. Hukum terutama dan kedua hukum ini saling melengkapi. Mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Tidak mengasihi sesama, membenci sesama, tidak mungkin mengasihi Tuhan. Dua bagian ini saling melengkapi dalam kehidupan. Karena itulah Paulus mengingatkan kepada umat Tuhan, kenali Tuhanmu, alami Tuhanmu, hiduplah di dalam firman-Nya, biarkan firman-Nya hidup di dalam dirimu, dan biarlah hidupmu jadi saksi bagi kebenaran firman-Nya, supaya setiap orang yang melihat perbuatan hidupmu, kebaikanmu, kasihmu, dan ketulusan hatimu, mereka memuliakan Tuhanmu. Kenapa? Karena mereka melihat yang kau sembah, yang kau layani, yang kau puji, yang kau mazmurkan, yang kau doa dan berharap kepadanya, hidup di dalam dirimu. Dengan demikian, Tuhan itu nyata di dalam dirimu, dalam perkataanmu dan perbuatanmu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu, hingga orang-orang berkata, sungguh aku melihat Tuhan di dalam dirinya, dan aku menemukan hal-hal yang berbeda, suatu bukti bobot bibit bebet bahwa dirinya, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, seluruh aspek hidupnya, Tuhan nyata, karena semua firman itu hidup di dalam dirinya. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang kedua sambungannya di dalam Kisah Para Rasul 17. Kita lihat ayat 28 sampai yang ke-30. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sampai 30, demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bagaimana orang bisa melihat Tuhan ketika yang kedua mereka hidup di dalam kebodohan? Orang yang hidup di dalam kebodohan, mereka tidak bisa melihat jalan terang. Mereka tidak akan menemukan jalan-jalan terang itu. Kenapa? Hidupnya bodoh. Segala jalan-jalannya adalah jalan-jalan kesialan, jalan-jalannya adalah jalan kegelapan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kitab suci mengingatkan kepada kita takaran hidup kebodohan itu. Kenapa? Karena mereka memberi hidup mereka menurut parameter emas, perak, dan batu. Ya, jadi ternyata hidup yang disandarkan, yang disandingkan dengan fokusnya emas, perak, dan batu adalah kehidupan yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Emas menggambarkan kekayaan, perak menggambarkan uang, batu menggambarkan hati. Hati yang keras seperti batu, sulit untuk menerima berita kabar baik, sulit untuk menerima roti, sulit untuk menerima hal-hal yang baik dalam kehidupan. Kitab suci mengajarkan kepada kita ada banyak keluarga hancur. Kenapa? Karena keluarga hancur ketika keluarga hanya fokusnya untuk mengejar kekayaan, fokusnya hanya untuk parameter bahagianya adalah uang, lalu saling membenarkan diri, hati yang membantu, hati yang tidak mengasihi. Kenapa? Karena berangkatnya dari rasa sayang, ternyata begitu berkeluarga, masing-masing hatinya membatu. Keluargamu, keluargamu, keluargaku, keluargaku. Ya orang tuamu, mertuaku bukan keluargaku, bukan orang tuaku. Pada akhirnya hati yang membatu membuat mereka saling berbenturan, saling menyakiti. Maka suami istri yang seperti itu perkawinannya tidak dapat dipertahankan. Sepanjang hidupnya pasti neraka semata. Kebodohan hidup hanya menciptakan neraka kehidupan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita bisa menangkap pesan ini, suatu pesan yang sangat bermakna. Kenapa? Karena untuk mengejar kekayaan, yaitu emas, untuk mengejar uang, untuk cinta uang, dan bahkan untuk menutup kehidupan ini dengan kehidupan yang mementingkan garis keturunannya, ada banyak orang menjual jiwanya. Mereka pergi menyembah kepada penguasa-penguasa dunia ini. Mereka pergi tempat-tempat keramat, di bawah-bawah pohon-pohon yang keramat, di tempat-tempat kuburan keramat, di tempat-tempat mistik. Mereka menjual jiwanya.
Orang-orang bodoh, orang-orang yang hidup dalam kebodohan menjual jiwanya demi emas, demi perak dan batu. Mereka merasa bahwa hidup ini pendek, harus punya kekayaan, harus punya uang. Tidak apa-apalah masalah yang lain, urusan yang lain. Yang penting semasa hidupku. Mereka mengeraskan hatinya untuk menjual jiwanya, untuk mengejar kekayaan, untuk mengejar uang, dan menjual jiwanya kepada penguasa kegelapan, kepada iblis dan setan. Mereka tidak sadar ketika mereka hidup dalam kebodohan, ketika hati mereka keras seperti batu, ketika kekayaan dan keuangan yang membutakan hati mereka, mereka menjual garis keturunannya untuk hidup di dalam hutang kepada iblis dan setan. Maka garis keturunannya jauh daripada kehidupan yang sakit penyakit, mati muda, cerai, keguguran, segala bentuk kutuk kehidupan setan tagih di garis keturunan mereka. Mereka tidak melihat Tuhan, maka yang mereka temukan adalah kegelapan. Di dalam kegelapan itu mereka menjual jiwanya. Oleh karena apa? Karena mereka hidup di dalam kebodohan. Tuhan mengingatkan kepada kita pada dimensi ini. Iblis punya kecerdikan yang luar biasa karena usianya juga tidak terbatas. Kita manusia rata-rata umur paling tinggi 120 tahun hari ini. Karena itu janganlah merasa dirimu lebih hebat dari siapapun, lebih hebat dari iblis sekalipun. Tetapi hiduplah rendah hati, mengandalkan Tuhan. Kitab suci adalah kitab yang diilhamkan Roh, yang di dalamnya berisi hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Jikalau engkau melakukan firman Allah dengan segenap hati, maka semua iblis akan lari dari hidupmu. Sepanjang hidupmu, kitab suci menjamin engkau dan garis keturunanmu akan hidup diberkati Tuhan, hidup bahagia dan hidup berkelimpahan. Karena Yesus datang untuk memberi kelimpahan, dan Dia sudah datang ke dunia ini, memberi dirinya sampai mati di atas kayu salib, menebus kutuk penyakit dan kelemahan hidupmu. Dan Dia sudah masuk ke perut bumi, mengambil kunci alam maut, menguasai semua alam maut. Dan Dia sudah bangkit di hari ketiga dari kematian, yang menyatakan bahwa maut tidak berkuasa atas orang-orang pilihannya. Maut tidak berkuasa atas gereja-gereja Tuhan. Kelemahan, kutuk, penyakit, kemiskinan tidak berlaku lagi kepada orang-orang yang lahir baru di dalam Yesus. Dan Dia naik ke sorga. Dia berkuasa di dalam kehidupan di bumi maupun di sorga. Dia akan datang nanti menyatakan bahwa bumi lama akan digulung, bumi baru akan dibuka. Orang-orang yang akan masuk kerajaan yang kekal, hidup di dalam kerajaan Yesus. Hanya orang yang melihat Tuhan bisa memahami akan rahasia sorga ini, rahasia kehidupan ini. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kebodohan, terjebak, terpenjara. Nabi Yesaya berkata, mereka adalah orang-orang yang tertawan. Yesus datang, Roh-Nya dicurahkan untuk membebaskan para tawanan ini. Demikianlah kita yang hidup di dalam kekristenan ini. Jangan terjebak lagi untuk memberi dirimu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan lagi kembali pada kubangan manusia lama, kubangan hidup yang penuh dengan dosa, lalu terjebak lagi, kembali hidup hanya terfokus kepada emas, mengejar kekayaan, terjebak lagi pada perak, hidup hanya untuk mengumpulkan uang, hanya mengejar uang, lalu kemudian kita merasa paling punya Tuhan, paling tahu Tuhan, kita sombong rohani dan jadi batu. Dan kemudian kita merasa bahwa hidup ini tidak bisa lagi terima teguran. Kenapa? Sudah merasa punya kekayaan dan uang. Pada akhirnya hidup kita binasa seperti orang-orang yang hidup dalam kebodohan. Tuhan menghendaki kita hidup rendah hati. Orang yang rendah hatilah yang bisa menjadi tuan atas emas, perak, dan batu. Hanya orang-orang yang melihat Tuhan yang bisa hidup rendah hati. Dan orang yang rendah hati, mereka akan terus merindukan dan akan terus mau hidup melihat Tuhan sepanjang hidup mereka. Bahkan mereka perhatikan garis keturunannya, mereka jaga hidup mereka supaya dia beserta garis keturunannya melihat Tuhan. Karena dengan demikian berkat Tuhan, harta pusaka, pengetahuan akan Tuhan, segala berkat jaminan Tuhan, dan segala berkat yang dijanjikan Tuhan turun-temurun diwarisi bagi garis keturunannya di muka bumi. Dengan demikian akan lahir orang-orang besar, orang-orang setiawan, orang-orang perkasa di muka bumi. Oleh karena apa? Ada pribadi yang keluar dari kebodohan. Ada pribadi yang memilih melihat Tuhan, hidup melihat Tuhan, hidup di jalan Tuhan, hidup jadi pelaku firman. Seorang pribadi yang rela bayar harga di proses Tuhan, melepaskan segala ikatan
emas, kekayaan, melepaskan segala kepemilikan uang yaitu perak itu, bahkan merelakan hati untuk diproses Tuhan untuk mengalami remuknya insan, suatu peremukan diri. Tidak ada lagi keakuan, keegoisan. Semua batu keakuan, keegoisan itu sudah remuk hancur oleh karena tetesan air, yaitu firman yang terus masuk di dalam jiwanya, masuk ke dalam hatinya, disirami Tuhan setiap hari, setiap waktu. Maka firman hidup di dalam dirinya, hatinya telah menjadi roti. Hatinya selalu penuh kemurahan, dirinya selalu siap untuk memberkati segala kekayaan, keuangan yang dimilikinya selalu disalurkan di ladang Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, memberkati sesama, beramal, menolong orang-orang di panti asuhan, menolong dan memberkati orang-orang di panti jompo, panti asuhan, semua orang-orang kesusahan. Dia juga merasa susah kalau tidak tolong mereka. Hati ini adalah hati roti, hati yang ditransformasi dari batu jadi roti. Tuhan menghendaki perubahan. Manusia Kristus ini, manusia yang telah melihat Tuhan ini, untuk hidup di muka bumi ini, untuk dapat dipercaya menjadi bangsawan-bangsawan surga, untuk dapat dipercaya Tuhan memberi kunci kerajaan emas, perak, dan batu itu pada dirimu, supaya engkau dapat mengelolanya menjadi tuan dan mengumpulkan harta di sorga. Menurut pesan dan apa yang diajarkan Yesus, bahwa hidup di bumi ini, harta emas, perak, dan batu itu akan dimakan ngengat, akan berkarat, dan akan punah dalam kehidupan. Tuhan mengingatkan kepada kita, marilah melihat Tuhan, tinggalkan segala kebodohan hidup itu. Supaya apa? Supaya selagi hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan harta di sorga, kita kerjakan hidup ini menurut hal-hal yang berfaedah di dalam tuntunan roh, hidup jadi pelaku firman, dan melakukan segala perbuatan hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup jadi berkat bagi sesama. Haleluya. Mari kita lihat bagian ketiga yang terakhir di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31 sampai yang ke-34. Kisah Para Rasul 17 ayat 31 sampai 34. Beginilah firman Tuhan. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Athena tentang juru selamat hidup Tuhan yang sudah dilihatnya secara pribadi, yang dilayaninya, yang suaranya memimpin pelayanan dan hidup Rasul Paulus. Tetapi kitab suci berpesan hal yang ketiga. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, dan lebih sedikit lagi yang setia. Ternyata dalam hidup ini Tuhan dikumandangkan, firman disampaikan, khotbah dikumandangkan, bisa didengar semua orang. Ternyata yang bisa menerima apa yang dimaksud Tuhan hanya sedikit orang, Bapak Ibu. Kitab suci menyatakan kepada kita, ternyata dalam kehidupan orang-orang beriman untuk melihat Tuhan pun, jumlah orang yang terpilih itu sedikit daripada orang-orang yang terpanggil. Ternyata setiap kali khotbah disampaikan pun, firman Tuhan dinyatakan, untuk bisa menangkap maksud Tuhan mungkin tidak banyak orang bisa menangkapnya. Masing-masing orang menangkap menurut apa yang mereka perlukan. Tetapi orang-orang yang bisa menangkap lebih daripada kebutuhan hidupnya hanyalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup menjadi pelaku firman. Di antara mereka pun masih ada lagi yang diproses berguguran. Kenapa? Karena perkara kekayaan, karena perkara keuangan, dan karena perkara batu, yaitu hati. Sedikit orang yang mau tinggal tetap dalam proses Tuhan.
sedikit orang yang siap menerima benturan, sedikit orang yang merelakan diri mengalami benturan dan proses Tuhan, dan pada akhirnya mereka memilih untuk tinggal tetap setia menyelesaikan proses Tuhan, mereka baru bisa melihat Tuhan dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, beberapa takaran dan parameter surgawi saya akan sampaikan sekaitan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, dan lebih sedikit yang setia ini. Di dalam Matius 7 ayat 14 dipesankan kepada kita, sesaklah pintu, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Ternyata pintunya dan jalannya sempit dan sesak. Ternyata kehidupan di dalam mengikuti Tuhan, untuk melihat Tuhan itu, jalannya itu, pintunya itu sesak dan sempit. Jadi butuh keteguhan hati, butuh komitmen dan konsistensi iman yang luar biasa untuk bisa terus melihat Tuhan dalam kehidupan ini. Lalu dipesankan juga di dalam Amsal 20 ayat 6-7. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ternyata orang yang setia itu adalah orang yang jujur. Manusia dalam, manusia luarnya apa adanya. Terkadang orang-orang jujur disalahartikan oleh orang-orang lain. Terkadang maksud baik orang jujur disalahpahami orang-orang rohani. Orang jujur banyak menerima fitnah. Orang setia sudah kenyang makan fitnahan, tetapi mereka terus memandang kepada Tuhan, tidak pedulikan semua duri-duri rohani, semua kesakitan di balik saudara-saudara seiman. Kenapa? Karena mereka hidup jujur dan mereka hidup menurut firman, bukan menurut perkataan orang, bukan menurut fitnahan orang ataupun diktean orang-orang rohani. Mereka hidup seturut dengan kasih Tuhan. Dan sebagai bagian penutup, bagian yang ketiga daripada takaran dan parameter surgawi ini, mari kita lihat Galatia 3 ayat 2 sampai yang kelima. Galatia 3 ayat 2 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingatkan, jikalau kita memulainya dengan roh, haruslah kita mengakhirinya dengan roh. Karena ada suatu penyimpangan, kita memulainya dengan roh, mengakhirinya dengan kedagingan. Dan pembanding antara Yesus itu adalah ahli Taurat dan Farisi. Yesus adalah kerajaan Tuhan. Ahli Taurat, Farisi, kerajaan organisasi dunia rohani di dunia yang berkiblat juga pada kerajaan Tuhan. Tolong Bapak Ibu bedakan, ya. Bedakan sekali lagi supaya bisa menangkap maksud Tuhan di balik jalan yang sempit dan pintu yang sesak itu. Mari perlahan-lahan tangkap pemahaman ini. Yesus mengajarkan kasih, tetapi ahli Taurat orang Farisi mengajarkan hukum Taurat. Kasih menggenapi Taurat. Taurat tidak bisa sempurna tanpa kasih. Dan Taurat terjebak pada teori-teori rohani, terjebak pada organisasi kesalehan dan pengajaran manusia. Sementara Injil Yesus, kemerdekaan roh, implementasi kuasa Tuhan, bukti kehadiran dan kuasa dan mukjizat Tuhan. Dan gereja dibangun bukan dari gedung, tetapi dari pribadi-pribadi yang terpanggil dalam dimensi pertobatan. Tangkap lebih dalam lagi Bapak Ibu. Memulainya dalam Tuhan Yesus, memulainya dalam roh, tetapi mengakhirinya dengan Farisi Taurat.
engkau tidak lari pada kehendak Tuhan, tidak lagi mementingkan proses dan kepribadian, attitude, manner, imago de Yesus, tetapi engkau lari pada organisasi, lari ke kiblat, organisasi rohani duniawi. Masih belum paham lagi, sedikit lagi saya sampaikan. Taurat Farisi bicara tentang bangunan fisik, organisasi, dan kumpulan manusia-manusia rohani. Yesus bicara tentang amanat agung, tentang ketulusan, tentang hidup kudus, tentang hidup yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, dan menyelesaikan tugas panggilan Tuhan, tidak terjebak pada bangunan, tidak terjebak pada ibadah lahiriah ataupun bangunan-bangunan fisik, tetapi lebih pentingkan adalah manusia roh, imago Dei, karakter dan attitude dan manner dalam diri seseorang. Perhatikan dua perbedaan ini secara seksama, supaya engkau dapat menangkap maksud Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu yang sudah beroleh baptisan kasih karunia di dalam baptisan kasih karunia di dalam panggilan Yesus, hidup, dibaptis dan mati bersama Yesus. Dan selesaikanlah bahwa kasih karunia itu menjadi suatu penggenapan amanat agung. Dan bagian-bagian yang disebut godaan daripada apa yang iblis tawarkan di atas hubungan bait Allah, pujian, di balik pelayanan organisasi, di balik hal-hal yang disebut dengan Taurat dan Farisi, kehidupan agamawi. Mari belajar mengenalnya. Pilihlah yang Yesus. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya engkau terus melihat Tuhan dan menemukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tidak terjebak seperti orang-orang Farisi dalam Taurat yang merasa sangat saleh, merasa punya Tuhan dan merasa punya pelayanan. Pada akhirnya kita sadari Injil mencatat bahwa mereka dibenci Tuhan. Manusianya tidak dibenci, tapi cara hidup rohaninya, kesalehan dan kepalsuan dan kemunafikannya dibenci Tuhan. Bacalah Injil secara lengkap, maka engkau harus belajar keluar dari semua jebakan rohani yang iblis tawarkan di akhir zaman ini. Marilah kembali kepada bagian-bagian yang Tuhan nyatakan. Aku melihat Tuhan. Bagaimana orang lain melihat Tuhan dalam dirimu? Orang melihat Yesus nyata dari perkataanmu, dari perbuatan hidupmu. Orang lain melihat Yesus begitu nyata karena melihat garis keturunanmu, anak-anakmu, mantu-mantumu, cucu-cucumu. Orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang jujur, orang-orang setiawan, orang-orang yang hidupnya penuh kemurahan. Bagaimana orang melihat Tuhan? Orang melihat dirimu hidup di dalam kasih, ketulusan, penuh pengampunan, dan hatimu penuh dengan kemurahan sepanjang hidupmu. Sampai akhir hidupmu, orang-orang mendapati engkau memang bangsawan sorga. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saya percaya pesan Tuhan ini jelas sekali untuk kita renungkan. Karena hari-hari yang akan datang jauh ke depan tidak bertambah baik. Peperangan dunia, peperangan antar bangsa, krisis, resesi, dan goncangan-goncangan daripada bencana-bencana akan datang lagi mulai akhir tahun ini. Mari kita persiapkan diri kita hidup lebih bersungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini. Pastor William akan tutup untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pada khotbah pengajaran tentang Aku Melihat Tuhan, diajarkan dan dipesankan kepada kita bahwa masih banyak orang, bahkan umat Tuhan sendiri, yang masih hidupnya menyembah Allah yang tidak dikenal, Allah sebatas tahu tapi tanpa pengenalan dan pengalaman pribadi yang mendalam. Diperingatkan Tuhan supaya jangan lagi terpenjara hidup dalam kebodohan. Barang siapa yang memiliki Tuhan Yesus, maka semua keinginan daging dan tawaran duniawi seharusnya tidak lagi menjatuhkan mereka. Sebab dalam Tuhan Yesus, semua kita adalah ciptaan yang baru. Sebagai pesan penutup, selayaknya kita sadari dan pahami bahwa banyak orang yang terpanggil, sedikit yang terpilih, dan lebih sedikit lagi yang setia. Sebab jalan yang kecil dan pintu yang sempit dalam kehidupan ini hanya bisa dimasukkan melalui hikmat, pengertian, dan tuntunan Roh Kudus saja. Marilah kita hidup jadi pelaku firman Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, dan hidup jadi berkat bagi sesama. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terbukalah tingkap-tingkap langit. Dicurahkan Tuhan bagi kita benih-benih kehidupan. Kita dilindunginya jauh dari penyakit, mara bahaya, dan jauh dari bencana kematian. Kita dipeliharanya, kita diberkatinya. Semua janji Tuhan atas hidup kita pasti terpenuhi. Lumbung-lumbung perbekalan hidup kita diisi penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat kehidupan. Brankas dan rekening bank kita diisi Tuhan penuh berlimpah. Kita hidup sehat dan bahagia. Kita terima semua berkat Bapa Surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Thank you. Terima kasih Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, bermazmur bagimu. Yesus aku percaya, kami ini milikmu Yesus. Yesus aku milikmu, ku hidup